A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin wa amarna bil ibadati linakuna minal muttaqin. Fasubhanalladzi khalaqana ahsana taqwim. Nahmaduhu hamdan syakirin hamdan na'imin kama 'allamana an nahmadak. Nusalli wa nusallim ala afdalil anbiya'i wal mursalin habibika rasulikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ahbaballah wa ahbab rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jalla. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat dan kami hormati Ketua Takmir Masjid Besar Nurul Huda Bapak Kiswanto, beserta pengurus Masjid Besar Nurul Huda, para takmir yang semoga Allah mudahkan segala urusannya dalam mengemban amanah, para hadirin sesepuh ini sepuh ingkang kawula hormati, ingkang saged rawuh makempal ing dalu punika teng dalem Masjid Agung Masjid Besar Nurul Huda. Mugi-mugi lampah panjenengan dipun ganjar pahala dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak, Ibu, tanpa mengurangi rasa hormat yang di depan bukan berarti yang mulia, tapi juga sedang belajar memperbaiki diri, belajar mengetahui aib sendiri, dan belajar menjadi hamba Allah yang baik. Jamaah rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian malam ini ada yang masih ingat, Bu? Atau mungkin dapat share-sharannya? Atau yang penting budal tanpa melihat tema langsung berangkat? Tema untuk malam hari ini insya Allah intisari dari ibadah dan ukhuwah Islamiyah. Mungkin kita sering mendengar istilah ibadah. Kinten-kinten nanti paham ibadah niku napa ibu-ibu? Salat, puasa, zakat, haji, ibadah. Nanging nyebut damel membantu yang membutuhkan, mungkin menyekolahkan anak, melebet ibadah napa mboten, Bu? Ibadah. Sebelum kita mulai, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memudahkan kita untuk melakukan ketaatan, yang mana pada malam hari ini panjenengan saged rawuh. Mungkin di antara kita ada yang ingin hadir karena mungkin rumahnya kebanjiran, Bu ya. Banjir nggih. Nggih. Sampun dikuras dereng, Bu? Oh sampun, oh dereng. Nggih. Al-ajru ala qadri mas istita'ah. Al-ajru ala qadri masyaqqah. Jadi ganjaran tergantung dari kesulitan. Mungkin yang hadir sebelumnya tanpa ada bencana rob atau mungkin kehujanan, kedinginan, pahalanya standar, Bu. Tapi kita udah nahan dingin, mungkin sebagian belum makan, ada mungkin belum sempat bersih-bersih rumahnya langsung budal ke sini. Semoga Allah ganti dengan pahala yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat yang paling besar adalah kita ditakdir jadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau asyadun nasi syafaqatan li ummatihi. Beliau sangat mencintai sekali umatnya. Tatkala Isra Mi'raj,
beliau sowan kalih Gusti Allah, beliau mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Kinten-kinten maknanipun segala salam penghormatan yang baik-baik hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menimpali assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka salam kanjeng Nabi pun dijawab. Kalau normalipun Bu nggih, kalau sampun ketemu napa malih puncak dari nikmat yang paling tertinggi adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nanging kanjeng Nabi mboten supe kalih kita sedoyan umatipun. Beliau masih ingat dengan kita semua Bu, yang mana beliau nate dawuh, tuba liman amanabi walam yaroni. Duhai sangat beruntungnya orang-orang mereka yang beriman kepadaku dan tidak pernah melihatku. Dan beliau menjawab kembali, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-solihin, yaitu salam bagi kita semua, yang mana semoga kita digolongkan sebagai orang soleh, dan yang mana itu termasuk salam penghormatan. Ini merupakan nikmat terbesar, yaitu kita diingat kanjeng Nabi. Kita yang berbuat dosa, kita yang menganiaya diri sendiri, kita mendolimi, nanging ingkang nebus niku kanjeng Nabi. Kok anten tiyang kok sae sanget Bu, ibaratnya mboten melok-melok berbuat sesuatu, nanging nanggung jawab, ya niku kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkadang ketika kita ditanya di antara tujuan hidup kita, tujuannya apa kira-kira Bu? Tujuannya apa Bu hidup di dunia? Ibadah. Saestu napa nunggoni putu ben saged menangi, napa menangi anake nikah, napa mengumpulkan harta, napa jabatan. Ternyata kalau kita lihat para hadirin, dunia yang kita tinggali itu berasal dari akar kata dana yadenu, artinya singkat. Yang mana ketika kita pahami singkat, kayaknya baru kemarin corona tiba-tiba udah ganti presiden. Kayaknya baru kemarin selapanan udah selapanan lagi. Kayaknya baru kemarin masih muda Bu ya. Sekarang juga masih muda. Semangatnya Bu. Jadi bayu kayak kemarin sebulan kayak seminggu kayak sehari kayak sejam. Itulah hakikat dunia, sangat singkat sekali. Maka sebenarnya dunia itu adalah tempat untuk meninggal. Maka ketika panjenengan mireng ada pengumuman telah meninggal dunia, jadi sebenarnya bukan tempat tinggal kita, karena kita tuh alumni surga Bu. Tempat kita di sana. Cuma misi kita agar bisa kembali ke tempat semula, kita harus menuntaskan misi, karena tempat kita sesungguhnya bukan di sini. Kalau istilah wong Jawa niku urip mung nuntut ngombe Bu ya. Kalau bahasa nuntut ngombe niku niki kula mboten saged nyontohke Bu ya. Mboten ngombene. Dados cuma sekedar setegukan mawon Bu. Sangat begitu singkat. Mungkin panjang kita angan-angannya, tiba-tiba belum sampai udah kadung wafat. Kayaknya baru kemarin jamaah di sini di sebelah saya baru senam bareng, isik ketemu hihi, tiba-tiba mboten wonten. Hadirin yang berbahagia, maka ketika kita ditanya tujuan berkehidupan, ketika ada orang nggak bisa menyebutkan tujuan, maka dia telah lari dari tujuan Allah menciptakan. Karena ketika Allah menciptakan sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Ma khalaqna batila. Tidak ada yang sia-sia dari penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita ditakdirkan di sini? Maka kalau kita garis bawahi, kita merujuk kembali ke Al-Qur'an yang mana disebutkan di surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan Allah tidaklah menciptakan jin dan manusia
kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk saat ini mungkin kita nggak bahas jinnya Bu ya, itu kita bahas yang manusia saja Bu. Karena di situ ada kalimat khalaqul jinna wal insa. Kenapa kita disuruh beribadah Bu? Karena di antara kita pahami Bu, unsur kita niki Bu ya, terdiri dari beberapa elemen. Yang satu namanya fisik atau jasad. Ini yang kita telalai Bu. Ditumbas ke wedak sing larang Bu ya. Mereknya sing jos, dipacai sing ayu Bu ya, mentera-menteri. Itu jasad Bu, fisik. Nutrisinya yaitu bisa berupa makanan, olahraga, mungkin penampilan yang bagus. Tapi kita nggak menutup kemungkinan di antara komponen kita nggak cuma fisik, yaitu ada akal, yang mana ini mengendalikan fisik kita. Di antara nutrisi akal adalah ilmu. Makanya dulu kita sekolah dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi, itu adalah untuk makanan atau menutrisi akal kita. Layaknya badan tadi Bu, dinutrisi. Ketika nggak dinutrisi dengan baik maka akan melemah, dan melemah akan tidak berfungsi dengan baik. Akal pun juga sama Bu, dinutrisi agar bisa berjalan dengan baik, tidak pikun, juga tajam pemikirannya. Namun ada komponen yang terakhir, ada fisik, ada akal, yaitu ada yang terakhir hati, atau mungkin bahasa kita mungkin jiwa Bu. Mungkin ada yang tahu nutrisi jiwa apa? Kalau tadi fisik adalah makanan, istirahat, olahraga. Kalau akal adalah ilmu. Kalau nutrisi jiwa, kenapa Bu? Nutrisinya apa Bu? Makanannya apa Bu? Makanan apa Bu? Makanannya yaitu adalah ibadah. Kita bisa melihat Bu, bahwa ketika satu hari saja kita nggak melakukan ibadah dengan sebelumnya kita melakukan ibadah, rasanya beda mboten Bu. Ketika Ramadan, wah itu iman full. Belum adzan udah sampai di masjid. Pulang paling terakhir. Bangun pagi banget untuk nyiapin sahur. Nanti beli buka puasa, belum wayah Bu, jam 12 sudah beli, udah ngecup. Nanti anak yang mau minta ditamplek, Gus ora kena oleh nggo maghrib. Sangat semangat sekali Bu ibadahnya. Lalu ketika saat itu kita merasa udah kayak malaikat Bu, wah tinggi sekali. Soft paling depan, berangkat nggak pernah telat jamaah. Tapi udah masuk malam takbiran, wah udah kerasa Bu. Nyiapin lontong, kupat, mungkin mikir sing urung nyandang, budal kalongan Bu, tumbas kelambi. Masuk hari pertama lebaran udah mulai kerasa Bu ya. Subuh udah mengalami kemajuan. Maksudnya softnya sedikit Bu ya. Jadi nggak selamanya kemajuan itu bagus Bu. Ya bagusnya malah kemunduran ya. Panjenengan kemunduran nih saya Bu. Jadi malah kemajuan soft-softnya semakin berkurang. Bacaan Qur'annya biasanya baca barang-barang nikmat di Ramadan, masa sendiri kok orang rampung, akhirnya nggak baca lagi. Awalnya puasa, sekarang lihat jajanan bodoh kok kata sangat, dijak silaturahim nadi nggak puasa. Dan saat itu semakin meninggalkan Ramadan, maka kita ada kalanya sangat turun sekali. Mungkin ketika dengar adzan, gosek 5 menit maneh ternyata telat, dan seterusnya. Jadi para hadirin yang berbahagia, bahwa ketika Allah menciptakan kita di dunia, Allah juga telah menyiapkan apa yang diperlukan hambanya. Jadi ibarat gak dicolke Bu, disangoni, agar bisa nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sebaik-baiknya, yaitu ayyukum ahsanu amala. Maka Allah menurunkan panduan, yaitu berupa Al-Qur'an, agar kita baca, kita hafalkan, kita amalkan. Nah ketika kita tarik ayat tadi, makna ibadah, kita sering mengkotak-kotak ibadah Bu. Ibadah itu ya di masjid, di musola. Nanti kalau di luar jangan ibadah. Bahkan mungkin ada sebagian kita mengatakan nggak usah bawa agama gitu. Jadi model penampilannya udah nggak ibadah, pola pemikirannya udah nggak ibadah. Alhasil apa Bu? Jadi cuma Allahnya itu ada di musola atau masjid saja. Ketika di kantor mungkin lupa.
Ketika di pasar lupa, mungkin di kampung lupa dan seterusnya lupa. Padahal kalau kita ketahui, memang betul ada ibadah yang modelnya ada syarat rukunnya, tapi ada juga ibadah yang selain itu. Maka kita perlu merujuk penjelasan para ulama. Para hadirin berbahagia, Imam Ibnu Taimiyah pernah menjelaskan makna ibadah, yaitu adalah ismun jami'. Jadi segala nama lima yuhibbuhullahu wa yardhah, segala nama sesuatu, perkara, urusan yang mana mendatangkan kecintaan Allah dan ridho Allah, itu bisa bermakna ibadah. Minal af'ali wal aqwali adz-dzahirah wal batinah, bisa berupa ucapan atau perbuatan baik yang nampak maupun tidak nampak. Tidak ada para hadirin agama paling lengkap selain Islam. Misal contoh, kita ambil satu contoh, ibadah rambut. Bagaimana agar rambut kita itu bernilai ibadah? Maka harus mengikuti tadi Bu, masternya, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ada panduannya Bu. Ketika cukur niku jangan kozak niku tebel sebagian, tipis sebagian. Mungkin kalau cah nom niku gagah, wah tengahnya itu kandel, pinggirnya tipis. Niku mboten pareng. Kalau orang sepuh gimana saat ada ketika udah mulai tumbuh uban, niku ampun dicabut Ibu. Karena itu besok akan menyala di hari kiamat tuh. Terus gimana saat isin, senean, kupluan, ketunan tuh ya. Kalau BNPD malih disemir boleh. Tapi ampun saya mencolok nggih, ya kalem mawon. Niku saged. Yang penting ampun warna hitam. Itu baru ibadah rambut Bu. Belum nanti ibadah yang lain, ibadah kaki misal. Ketika panjenengan tadi masuk masjid, kakinya kanan apa kiri dulu Pak? Kanan. Kalau masuk WC, kiri. Kalau keluar masjid kaki, keluar WC, sampai masuk masjid, keluar WC, masuk WC diatur. Apa ada agama sebaik itu Bu? Ini belum bahas nanti ekonomi, belum bahas politik, belum bahas apa-apa, cuma keseharian Bu. Nanti kalau panjenengan mandi itu juga ada aturannya. Ada nanti namanya kalau panjenengan yang perempuan-perempuan ini ada mandi nifas, nanti wiladah, mandi besar, mandi haid dan seterusnya. Dikira mungkin bagi kita yang penting mandi saat nggak bisa Bu. Ada aturannya Bu. Mandi kita bisa bernilai ibadah. Jadi definisinya tadi luas Bu. Segala perkara, sesuatu yang mana bisa menyebabkan Allah cinta dan ridho, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik yang nampak maupun tidak nampak. Misal kita merujuk ke Al-Quran. Al-Quran memberikan panduan. Ibadahnya mata. Ibadahnya mata apa Pak kira-kira Pak? Kagem ningalin apa Pak kalau mata Pak? Ningali sing sae-sae. Ingkang ampun diharamkan, dalam arti yang sesuatu diharamkan jangan dilihat. Maka panduannya ada, suratnya ada. Baik laki-laki maupun perempuan. Pernah ketika Imam Syafi'i ditanya oleh seseorang laki-laki, "Wahai Imam, istriku mulai tidak cantik lagi, aku udah nggak suka." Imam Syafi'i nggak memberikan nasihat apa-apa. Tundukkan pandanganmu. Maka ketika pulang balik lagi ke Imam Syafi'i, wah ternyata cantik banget Bu, luar biasa. Karena tadi ditundukkan pandangan. Kalau celengak-celengak dilihatin semua, istri di rumah nggak kanggu Bu. Kayaknya kurang. Ini terjadi Bu ketika orang itu pergi ke Baitullah, tawaf, bapaknya niku tawaf nangis. Napa sih Pak kok nangis Pak? Teng mriki ayu kabeh Bu kecuali jenengan. Waduh, sakit hati Bu. Giliran ibu tawaf juga Bu. Kenapa nangis Bu? Sami gagah-gagah kecuali jenengan. Waduh, luar biasa Bu. Lah saingan Uzbekistan, mungkin Turki, lah Indonesia Bu ya. Masya Allah, kesikut-sikut, delelep. Gak ada habisnya Bu. Maka Allah telah memberikan panduan Al-Quran, yaitu kulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Hendaknya yaitu seorang mukmin menundukkan pandangan. Yang perempuan juga sama, wa kulil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Jadi panduannya lengkap, baik laki-laki maupun
perempuan. Itu yang mata, Bu. Misal mulut, ibadahnya apa, Bu, mulut? Napa? Napa, Bu? Oh, nggih. Ibadah mulut, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi ketika panjenengan mboten saged matur ingkang sae-sae, luwih sae niku ampun matur napa-napa. Aslinya saged jenengan matur tapi diempet. Mungkin dilabrak tanggane, jatuh tempo, intine wis tidak bersahabat. Aslinya saged metu. Tapi diempet, nah itu luar biasa, Bu. Ibadah, Bu. Termasuk dinyak uang, dicaci maki, dihina itu ibadah, Bu. Lah kok jadi ibadah, Ustaz? Dari situ sabar. Bagaimana kesabaran seseorang itu nampak kecuali harus diuji. Nggak bisa kita mengatakan wah saya itu orangnya sabar, Pak. Zaman ekonomi ini susah niku ya sabar. Mungkin mengatakannya sekarang, Pak. Pas zaman dahulu ku ya urip kok angel apa piye, Allah pelarang, tapi pas sudah berlalu seakan-akan wah saya orang sabar. Jadi orang mengatakan sabar, tolak ukurnya diuji. Makanya tadi orang ketika bisa bersabar itu luar biasa, Bu. Maka itu ibadahmu mulut. Wah itu paling sulit, Bu. Dari mulut ini, Bu, ya bisa menyebabkan seseorang masuk surga. Juga dari mulut bisa masuk orang masuk ke neraka. Perangkatnya sama, alatnya sama, cuma bisa menghasilkan sesuatu yang berbeda. Apalagi, Bu, yang diatur sama Islam banyak sekali, Bu. Itu nilai-nilai keseharian yang mana kita ketika cuma niatkan ibadah kita pahami cuma di masjid, pas baca Quran saja, atau mungkin pas puasa itikaf, alangkah hidup kita habis, Bu. Karena apa, Bu? Kalau di total misal umur kita sekarang taruh 60 tahun, diambil tidur 8 jam. Kalau kata dokter tidur kurang dari 8 jam kan nanti kurang maksimal, Bu, ya. Dari 60 tahun diambil 8 jam, sisa mungkin 42 tahun, Bu. Itu untuk tidur udah berapa puluh tahun, Bu? Dari 42 tahun sing kilengan salate lempeng, ngajine mangkat, nanti tinggal 20 tahun. Itu kalau amalnya ikhlas, benar-benar murni. Karek 15, Bu. Masya Allah, Bu, habis, Bu. Lah sing umur enom-enom iki pripun, Bu? Itu sing tiang sepah, Bu. Kalau kita evaluasi, kita sangat sulit sekali mendapatkan pahala kalau cuma ambil dari pahala-pahala yang wajib-wajib dan sunah-sunah tadi. Tapi kalau bisa kita ambil pahala dari keseharian. Caranya gimana? Misal kita mulai ketika ingin memulai aktivitas, kita mulai dari basmalah. Panjenengan makan, misalnya konsumsi, ya, nyemil pakai basmalah sama nggak pakai basmalah beda, Bu. Karena apa? Orang-orang yang nggak Islam, nggak mukmin, bukan nggak beriman, mereka juga makan. Tapi kita makan juga, cuma bedanya kalau makan kita bisa mengandung pahala. Caranya gimana, Pak? Pakai basmalah. Agar tidak terputus ibadahnya. Minum juga sama. Misal lagi bangun tidur, Pak, itu keseharian sekali. Usahakan duduk sebentar dulu, baca doa. Nanti ada membaca sebagian akhir Ali Imran kalau lebih sempurna. Kalau nggak bisa baca doa yang pendek, alhamdulilladzi ahyana. Itu hasilnya beda dengan kita bangun langsung celeleng, waduh, aku kelalen iki urung masak nggo sahur, langsung budal melayu, Bu, ya. Urung masak nggo sahur. Tapi kalau bisa baru bangun langsung diniati baca doa. Karena setiap tidur kita, bangun kita, aktivitas kita, itu setiap hembusan nafas kita bahkan itu harus bernilai ibadah. Karena apa, Bu? Disitulah kita bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya. Karena tujuan kita di dunia cuma itu, Bu, yaitu mengumpulkan pahala. Kalau misal kita ambil satu kebaikan dilipat gandakan 10. Lah kalau kebaikannya banyak, Bu, luar biasa. Kita bisa mengantongi pahala yang banyak. Hasil dari keseharian yang mana itu sangat mudah sekali dilakukan. Mungkin kalau kita ingin ambil yang baca Quran, dereng sakit mau Ustaz, maca kadang ditembe 2 lembar ngantuk-ngantuk. Akhirnya nggak baca. Tapi kalau ibadah keseharian, Bu, panjenengan nyambut damel ke pasar, mungkin jemput anak, pakai doa, Bu. Doanya adalah Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Nanti Allah jaga dari mara bahaya,
Kan kita pernah mengalami ya, tiba-tiba pas di pertengahan jalan, alhamdulillah diselamatkan. Itu bukan karena kita hebat, Bu. Berapa banyak orang udah naik motor tuh hati-hati, Pak. Udah sangat pelan sekali. Tapi pelan-pelan kita, hati-hati kita tidak bisa menjamin keselamatan kita. Tiba-tiba ditabrak dari belakang, Bu. Kita nggak pernah bisa mengendalikan orang lain. Ada orang di pinggir trotoar udah aman sekali, udah jalan nggak di jalan, udah minggir-minggir, diserobot motor, Bu. Itu ada, Bu. Kakinya patah dua-duanya, Bu. Orangnya udah di trotoar ditabrak, Bu. Jadi kehati-hati kita tuh nggak menyumbang sama sekali keselamatan kita. Siapa yang memberi keselamatan, Bu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan doa, Bu. Makanya anak kita, cucu-cucu kita tuh di TK, di SD tuh fasih sekali. Jadi sebelum berangkat dibiasakan doa. Karena apa, Bu? Ritual-ritual kecil ini yang mana kayak basmalah, baca doa itu bisa membuat kita tuh akhirnya bersandar sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalau orang bekerja, Bu ya, itu kita pernah dengar kisahnya penjual buku, Bu. Jadi seorang penjual buku ini pede sekali, Pak. Karena apa, Pak? Diberi Allah rezeki tawakal. Rezeki tawakal itu pripun, Bu? Yaitu bismillah, saya berangkat kerja niku ya nanti Allah yang memberi. Kadang naik motor 20-30 km, pas sampai tempat udah penuh, udah nggak bisa jualan, akhirnya nyari tempat lagi. Beda mungkin orang yang maaf udah pegawai, tiap bulan gajian. Nggak paling akhir bulan ya ono saya bisa ngambil. Tawakalnya beda, Bu. Tapi orang yang tiap hari nggak ada, mungkin uang bulanan, uang pensiunan, tawakal tinggi. Itu rezeki yang tidak dimiliki setiap orang, Bu. Karena apa, Bu? Kita menggantungkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak pernah mengira kemarin, Bu, orang yang di Petong Kriyono bisa tertimbun longsor. Niat mereka mungkin pengin neduh karena hujan deras, Bu ya, enak sambil ngopi, ndelok pemandangan. Dan yang lebih aneh, Bu, ternyata ada 2 kafe di situ yang serupa. Yang satunya itu belakangnya tebing pas, tapi yang longsor itu malah belakangnya itu nggak tebing, datar. Kalau secara hukum sebenarnya, Pak, secara hukum kalau ilmu hukum itu, Pak, dalam arti ilmu sains itu pasti yang tebing yang longsor. Malah enggak, Pak. Yang longsor adalah yang datar. Allah yaf'alu ma yasya. Allah bisa berkehendak. Meskipun bagi kita tuh kayak kalau jatuh ya ada sebabnya seperti ini, tapi Allah punya skenario lain. Mereka mengira santai, neduh sambil, bahkan ada yang sebagian nyetori, Bu. Wah, ini guys gitu ya, di posting. Itu ternyata postingan terakhir, Bu. Karena dikira aman sekali, belakangnya nggak ada itu. Ternyata dari bawah ada letupan besar air dari situ. La haula wala quwata illa billah. Makanya di sini kita harus sangat-sangat menggantungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau nggak digantungkan, Bu, kayak tadi, Bu, kita nggak pernah bisa mengira. Ada juga orang, ya banyak kita menjumpai seperti itu, Bu. Maka harapannya apa yang terjadi di sekitar kita ini ambil hikmahnya, Bu ya. Semoga bisa tambah menguatkan iman kita dan bisa membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ending dari ibadah ini adalah sebenarnya, Bu ya, untuk menguatkan rohani kita, jiwa kita, hati kita. Nanti efeknya apa? Ketika ibadahnya bagus, tertata, baik perkataan mau perbuatan, baik yang nampak maupun tak nampak, maka yang meningkat adalah takwa. Itu udah jaminan. Tapi kalau ibadahnya kurang, bagi yang perkataan, perbuatan yang nampak atau yang tersembunyi, maka yang muncul adalah nafsu. Karena cuma 2 pilihannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pertanyaannya bagaimana agar bisa takwa ini naik? Maka diisi dengan ibadah. Tapi ketika ibadah ini turun, maka otomatis si nafsu naik. Nggih, Ustaz, ya pengin iki bar subuh ki maca Quran, tapi kok wis tak niatine masjid, Pak budal cepet-cepet tekan ngomah, ngopi sik delok, dolanan HP lah, malah kawanen, enggak asik kan nyekrol-nyekrol HP. Berat sekali ibadah itu, Bu. Maka harus disegerakan. Karena ketika kita berkurang ibadah pada hari tersebut, maka akan berkurang juga tadi, Bu, efeknya. Jadi pilihannya cuma 2. Dan ketika kita naik
takwanya apa yang dijanjikan Allah? Qad aflaha man zakkaha. Maka duhai sangat orang yang beruntung siapa Bu? Orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Kalau zakah artinya itu membersihkan Pak. Tapi kalau zakah kayak ngucek Bu. Biasanya ibu-ibu nggih wis kurang resik le nang pondok ngumbah kok gluduk kabeh tak kumbahke kene kumbah terus sampai resik. Anak ning pondok blung-blung ubeng langsung dientasi. Tapi kalau ibu tadi zakah diupolan-balen. Jadi kayak tadi Bu. Bahkan Rasul mengatakan jikalau di depan rumah kalian ada sungai dan kalian mandi sehari 5 kali, apakah ada masih kotoran tersisa? Maka sahabat menjawab tentu tidak. Jenengan kalau nanti jalan teng Krompeng niku ya, niku kan enten sungai rafting niku ya. Lah niku enten griya niku pas ngajeng niku kali niku Bu. Wah, pemandangan asri sangat Bu ya. Bayangin mandi teng mriku Bu sehari 5 kali. Kira-kira masih ada tersisa kotoran enggak Bu? Enggak ada. Lah itu apa kira-kira? Yaitu sholat 5 waktu. Itu baru sholat aja Bu udah menghapus dosa-dosa. Belum nanti jenengan melakukan ibadah yang lain. Karena ketika kita dihadirkan di dunia, tujuannya adalah tadi Bu, untuk fil ardi ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi harapannya Allah ciptakan kita di dunia adalah sebagai khalifah, yaitu kalau bahasanya itu adalah saling menggantikan, memakmurkan, dan di dalam prosesnya maka butuh panduan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah ini harapannya kita persiapkan mumpung ini di bulan Rajab. Nanti kita akan masuk bulan Sya'ban dan nanti geden-gedenane Bu nggih di bulan Ramadan. Itu adalah pusat ibadahnya Bu. Jadi dari sekarang kita biasakan menata hati, menata pikiran, baik perkataan maupun perbuatan. Karena maaf, latihannya harus di dunia Pak. Enggak bisa latihannya nanti besar ning surga Bang. Mboten saged. Karena dunia ini adalah tempat berlatih. Atau ibarat mazra'atul akhirah, yaitu tempat menanam untuk akhirat. Tiang mboten nanam ya mboten panen Bu. Masa niki saged saya tumbas ning pasar nggih lah tak. Mboten kita tumbas mboten saged. Maaf, kadang ketika kita udah beramal, udah beribadah pun kadang kecolongan. Napa iya saat nggih masih suka mencela, mencaci, gibah. Habis Bu amalnya Bu. Ngelompok kene ngerangkuk kangelen, dibelani tangi mati-matian, dimaksimalkan ternyata amalnya habis gara-gara tadi Bu di give away kan ke orang-orang diweneh-weneh maka itu adalah orang yang merugi. Maka kalau kita hari ini bisa bertahan sampai saat ini mengumpulkan pahala, kita jaga agar pahala tersebut tidak lenyap karena itu adalah bekal kita Bu. Panjenengan ninggal ke griya sing luase niku luar biasa, mobil sing ingkang sae sanget, mungkin anak sing ganteng-ganteng ayu-ayu, bojo ingkang luar biasa niku sedaya ditinggal Bu. Mboten enten orang niku wasiat, Pak niki kula mangke kalau meninggal niki HP kula iPhone sing kula tumbas kagem duit ingkang halal sanget tolong nggih mangke disertakaken teng kuburan nggih menawi kangen di miskol mawon. Mboten saged Bu. Tinggal paling nanti dados warisane nggih anak, mungkin go rebutan. Ditinggal stenten. Karena dunia ini adalah tempat kita untuk meninggal, bukan untuk hidup. Jadi jangan sampai kita mengumpulkan payah-payah untuk sesuatu yang akan kita tinggal. Ibaratnya perantau Bu. Sehebat-hebatnya perantau pasti ada pingin pulang. Udah meskipun di mana-mana pun pasti ingin pulang. Karena kita bukan di sini Bu. Kita lagi merantau. Rumah kita di mana? Di surga. Karena kakek kita dari sana Bu ya. Cuma kita harus kembali ke jalan kakek kita. Maka ini menyambung dengan tema yang kedua, yaitu ukhuwah Islamiyah. Apa sih kaitannya ibadah dengan ukhuwah Islamiyah? Ini saling berkaitan. Sebelum kita bahas terkait ukhuwah, kita bahas kata-katanya dulu. Ukhuwah itu berasal dari bahasa Arab. Karena memang bahasa Arab ya. Jadi kita harus menerjemah pakai dari orang Arab yang mengatakan, yaitu adalah sebuah ikatan. Yang mana berasal ikatan tersebut, kedekatan tersebut dari satu bapak yang sama. Jadi ikatan, kekerabatan atau kedekatan yang dibangun dari satu bapak yang sama. Kalau satu orang namanya akhun, laki-laki. Kalau perempuan ukhtun,
Tapi kalau laki-laki banyak, ikhwan. Kalau perempuan banyak, akhwat. Tapi ketika laki-laki sama perempuan gabung, jadi ikhwah, ikhwatun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Maksudnya apa, Bu? Kok dari bapak yang sama? Kita semua yang hidup di dunia ini itu dari keturunan yang sama, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Maka yang hidup di muka bumi dari dulu sampai seterusnya itu adalah keturunan Nabi Adam. Maka ketika ada orang mengatakan keturunan monyet, ya silakan, itu biar mereka saja. Kita jangan. Kita punya kakek yang mana semua dari sana, Nabi Adam alaihi salam. Maka ketika keturunannya ini beranak pinak, diabadikan di surah An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yaitu Nabi Adam, wa khalaqa minha zaujaha. Garwanipun Nabi Adam sinten, Bu? Sinten? Siti Hawa. Wa khalaqa minha zaujaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari Nabi Adam dan Hawa ini maka berkembang biak jadi banyak laki-laki dan banyak perempuan. Pilihannya cuma dua, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Karena maaf, ada sekarang itu orang itu ada di tengah-tengah, laki-laki ya enggak, perempuan ya enggak. Harus kita pastikan, Bu, kalau nggak laki-laki ya perempuan. Rijalan katsira wa nisaa, nggak ada yang lain. Dijelaskan lagi sama ayat yang lain, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uba. Jadi setelah Allah menciptakan Nabi Adam dan Siti Hawa, maka beranak pinak. Wah, itu kan kisahnya masyhur, ya. Nabi Adam diturunkan ke muka bumi, Siti Hawa diturunkan ke muka bumi. Nabi Adam turun di mana, Pak? Masih ingat? Di India. Kalau Siti Hawa di Jeddah. Kalau jenengan mirsani atau menangin nama Jeddah bagi yang udah pernah umrah atau haji, itu artinya nenek, Jeddah. Maka di situ kalau jenengan mungkin sempat lihat nampak tilasnya itu ada makbarohnya. Kata sebagian para ahli sejarah itu adalah nama bahasanya ini petilasan atau tempat turunnya Siti Hawa, yaitu di Jeddah. Nanti ketemunya di mana? Di Arafah. Saling mengenal, Arafah. Dan di bukit situ ada namanya Bukit Jabal Rahmah. Maka saling cintanya itu ketemu, ibarat pasangannya itu ketemu kembali setelah berpisah sekian lama. Jadi Nabi Adam perjalanan, Siti Hawa perjalanan ketemu di Arafah, dan di situ di Jabal Rahmah atau Gunung Kasih Sayang. Nah, dari situ berkembang biak banyak, maka berkembang jadi wa ja'alnakum syu'uban, yaitu adalah bangsa-bangsa. Maka Nabi Adam melahirkan keturunan yang mana nanti ada keturunan yang warnanya ini, rasnya ini, ras ini. Melahirkan jadi bangsa-bangsa. Wa qabaila, yaitu suku. Di dalam bangsa itu ada suku. Misal kayak bangsa Arab, ada Arab Persia, ada Arab mungkin Arab Yaman, Arab Palestina, Arab Yordania. Di dalamnya lagi ada suku-suku, mungkin suku Quraisy, suku mungkin Bani apa. Harapannya apa? Lita'a Profu, agar saling mengenal. Jadi awal mulanya ukhuwah ini dari bapak yang sama, terus melahirkan anak keturunan jadi bangsa-bangsa, jadi suku-suku. Nah, apa hubungannya sama ayat yang dijelaskan tadi, innamal mu'minuna ikhwah? Sesungguhnya bahwasanya persaudaraan orang mukmin itu sangat kuat sekali. Jadi sangat mustahil ketika orang menyatakan dirinya beriman tapi kok masih suka mencela, berpecah belah, mungkin saling menyakiti, itu sangat mustahil. Karena bahasanya innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Mungkin masih belum tergambar. Sekarang kita kerucutkan lagi, Pak. Kita mungkin pernah mendengar silaturahim atau rahmi, Bu? Rahmi atau rahim? Biasanya ngucapnya silaturahim atau rahmi? Yakin? Banyak juga kita jumpai rahmi, Bu, ya. Silah ar-rahim, menyambung rahim. Rahim adalah di perempuan, panjenenganipun, yaitu nama Allah, asma Allah diletakkan di perempuan, yaitu tempat mengandung janin. Apa yang disambung? Yaitu kekerabatan, yaitu dari hubungan satu darah. Bisa berupa mungkin hak warisnya dapat, bisa juga mungkin saudara
jauh atau kerabat, intinya masih ada hubungan darah, itu adalah silaturahim. Kalau silaturahmi itu adalah ketika mungkin kula pingin silaturahmi kalian panjenengan, yaitu bukan satu darah, maka ketika pingin mengunjungi teman, jangan pakai saya pingin silaturahim, tapi pakai silaturahmi, artinya menyambung tapi bukan satu darah. Mungkin ketemu temannya Bu ya, ketemu teman reuni, teman masjid, teman taklim, teman senam dan semuanya. Tapi kalau dikatakan silaturahim itu ketemunya keluarga, jangan dicampur adukkan. Tapi itu nggak penting karena bahasa saja. Cuma intinya kita udah kenal. Nah, apa hubungannya silaturahim sama ukhuwah tadi? Kalau ukhuwah tadi Bung ya, meskipun betul kita keturunan Nabi Adam, tapi kalau kita lacak sangat sulit sekali nggih. Kadang nama simbahnya ketiga aja udah lupa, bin-binnya udah mentok di angka ketiga Bung ya. Tapi intinya kita meyakini bahwa kakak kita itu sama, itu Nabi Adam alaihi salam. Cuma dikerucutkan lebih kecil menjadi tadi silaturahim. Dan ini adalah saling berkesinambungan, yang mana harapannya kaum mukminin adalah saling bersatu. Karena diikat dari dua tadi Bu. Satu karena ukhuwah basyariyah, yaitu karena sesama manusia, baik kita berjumpa sama yang sesama muslim maupun non muslim, itu basyariyah ukhuwahnya. Tapi ada juga ukhuwah Islamiyah. Mungkin kita ketemu orang Sunda, Jawa, Sumatera, Kalimantan, tapi sama-sama Islam. Ada juga ukhuwah watoniyah, yaitu diikat dalam bingkai kewarganegaraan. Dan di dalam warga negara kita kan banyak agama Bu ya, maka itu namanya ukhuwah watoniyah. Jadi tiga tadi Pak, ukhuwah Islamiyah, basyariyah dan watoniyah. Maka dijelaskan oleh ayat yang lain di surah Ali Imran ayat 103, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Terus ada bawahnya wa'tasimu bihablillahi jami'an. Apa sih harapannya Bu ketika kok Allah mengingatkan kita Bu, atau ibarat selalu memberikan kita biar enggak terpecah belah? Karena apa? Pasti di dalam kita bersosialisasi, bermuamalah, mungkin kita berteman, pasti ada gesek-gesekan, enggak mungkin langgeng terus. Mungkin hari ini kita masih berangkat ngaji bareng, masih berangkat senam bareng, berangkat ke masjid bareng, tidak menutup kemungkinan tiba-tiba jadi musuh, karena mungkin pas jatuh tempo orang bayar utang Bu. Tiba-tiba kok ngilang, uangnya nanti kok tak ajak ngaji ra ternyata oh iya jatuh tempo, akhirnya terputuslah hubungannya. Maka Allah mengingatkan fa'aslihu baina akhwaikum, agar kita saling disambung lagi, agar harapannya rukun. Resepnya gimana Bu? Yaitu menggunakan bihablillahi jami'ah, yaitu dengan tali Allah. Dan di sini ulama tafsir menjelaskan, diantaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Maksud dari tali Allah di sini adalah yaitu jamaah. Ketika panjenengan pribadi Mbak Bu nggih melakukan kebaikan dengan melakukan bersama-sama, rasanya benten apa Bu? Benten apa sami Bu? Sami. Benten Bu. Ketika piyambakan mungkin cepat ngantuk, cepat bosen, nggak fokus, tapi ketika bareng-bareng semangat Bu, meskipun jauh di ujung pelaku Bu gelem Bu. Udan-udanan, payungnya barengan. Tapi kalau aduh saya nggak bisa berangkat ya kamu sendirian, terus langsung mikir Bu, aduh mangkat ora. Dikira tuh mangkat ora Bu. Akhirnya ketemunya orang mangkat. Tapi kalau bareng-bareng, melu sholat jamaah, rakaat kelalen aman, melu imam Bu ya. Kalau sholat pribadi, masya Allah. Ingat Gusti Allah pas takbiratul ihram sama salam, Allahu Akbar. Ingat Bu, sama salam, assalamualaikum. Tapi pas pertengahan baru Allahu Akbar, langsung melayang-layang Bu. Kepikiran kabeh Bu. Iki rakaat telu atau papat telu. Bolah akhirnya sholat bingung Bu ya. Kita nggak bisa Bu kalau sendirian. Meskipun ada yang seperti itu, tapi nggak mampu. Karena apa Bu? Ketika kita bersama jamaah, pertolongan Allah lebih dekat. Fa inna yadallahi ma'al jamaah. Wis gambaran mudahnya seperti ini aja Bu. Panjenengan pengen melakukan amal soleh, kalau digalang dana bareng-bareng sama sendirian, enak mana Bu? Bareng-bareng. Tiba-tiba di akhirat mendapat pahala, niki panjenengannya pun pahala bangun masjid, pahala penghafal Quran. Loh, kalau kan mboten ngapal Gusti, mboten bangun masjid,
mboten atus niki lho kok ini pahala dari mana? Oh niki infak riyen teng Nurul Huda. Niki kagem takmire. Oh ngerti kados niku biyen tak akehi nggo. Kok sithik tok aku yo. Wah, kados niku are, Bu. Tapi kalau piyambakan wah luar biasa, Bu. Kadang pengin nyisihke duit itu ora kober-kober, wis dicancang kanggo malih. Wis nggawa infak kados niki ya dilalah keslireng ya, nggawa 100.000 karo 10.000, sing kelebon malah 10.000 sampai rumah alhamdulillah mboten, Bu. Alhamdulillah ya Allah, keseliru iki. Bukan malah gelo, aduh kok buatan sing kelebu 100.000, malah alhamdulillah itu kita, Bu. Jadi kalau piyambaknya itu sangat sulit sekali, pingin mengharapkan pahala masjid, pingin pahala Quran itu, waduh, caranya gimana? Maka lewat jamaah di situ ada open donasi, ikut, Bu. Senajan di situ jenengan jadi pendengar paling belakang, wis paham boten paham, wis nderek intinya, Bu. Wonten sing gandeng karena tadi, Bu, fa inna yadallahi ma'al jamaah. Ini harus kita kuatkan, Bu. Jangan sampai kita sendiri-sendiri. Ketika panjenengan naik bis, isinya 10 orang, mogok, 10 orang dorong, jalan lagi, Bu. Tapi kalau bis isinya 3 orang, mogok, dioper, Bu, ganti bis. Ya kalau ketemu bis, dongkrok bareng di situ sambil melamun, bingung ngambil tangan, nggak ada pertolongan. Tapi kalau ada 10 juta orang, 10.000 orang naik bis masing-masing, pas mogok nggak jalan semua. Maka disinilah kita harus berjamaah. Jadi makna dari bihablillah ini adalah jamaah. Ini yang pertama. Terus makna yang kedua adalah Al-Quran. Jadi makna dari tilawah adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk, Bu, yang mana sebagai pensyafaat kita, juga penenang hati kita. Maka kita harus berpegang pada ini. Tidak ada ajaran Al-Quran mengajarkan caci maki. La yaskhor qaumun min qaumin. Kita tidak boleh mencaci maki. Wala yaktab ba'dukum ba'do. Enggak boleh menggibah. Ijtanibu katsiran minadh-dhonni. Tidak boleh suudzon. Enggak ada, Bu, ajaran suudzon, menggibah, mencaci maki. Bahkan wala tanabazu bil alqab. Tidak boleh manggil dengan panggilan buruk. Jenengane Muhammad, panggilannya Met. Masih mending, Bu, ya. Kadang namanya bagus sekali, jadinya apa, Bu? Itu Quran mengajarkan semua, Bu. Mustahil orang yang mengatakan mukmin dia masih mencela, masih mencaci maki, masih ngerasa nih, masih seuzon, mustahil. Makanya Allah sering mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Maka dengan majelis-majelis seperti ini kita diingatkan, Bu, agar ketika mungkin kita hari ini hubungannya kurang baik, mari kita perbaiki, Bu. Gak usah nunggu nanti lebaran, nggih. Kalau betul sampai dari sakit, Bu, maka saat ini ketika kita ada salah atau mungkin teman lain punya salah pada kita, kita maafkan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi benjang di akhirat kaum Kanjeng Nabi niku kena hisab itu sedikit. Karena nopo? Karena ketika udah di dunia udah dihisab pribadi-pribadi. Jadi sebelum jenengan nanti sehari atau tilem, dia ngenangan satu sehari ini tuh udah mungkin menyakiti orang atau disakiti orang, tak ikhlasin semua, bismillah sehari. Itu jenengan biasa menghisap diri sendiri, nanti akan ringan di sana. Tapi kok Pak Tur kok angelan nemen sik kepikiran kayak kok mau pas ketemuin dalan ora aro-aro aku kok melengor tok padahal ya wingi ngaji bareng. Ternyata mungkin orangnya kan rabun jauh, Bu, ya. Jadi bukan karena nggak lihat, tapi memang nggak, itu memang dari sananya. Kita udah kadung seuzon, kok kira pernah nyapa aku meneh yo, apa aku udah salah apa kok, atau mungkin kerudungku beda, ora bareng koncone, itu seuzon, Bu. Wah, itu luar biasa, Bu. Jadi nanti kita yang stres sendiri, pahalanya melayang, ditambah nggak tenang, Bu. Maka nanti jaminannya apa? Huwaladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Maka Allah akan memberikan ketenangan, Bu, kepada panjenengan. Agar apa? Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ketika panjenengan udah tenang, meskipun banyak masalah, banyak problem, tapi akan baik-baik saja. Ada namanya Ummu Khonsa, Bu. Sebelum masuk Islam itu punya saudara tiri ikut perang Badar, meninggal. Namanya perempuan, nangis guling-guling di padang pasir, kecewa banget. Padahal saudara tirinya, bukan saudara kandung. Tapi pas beliau hijrah masuk Islam, beliau punya anak 4, laki-laki semua, dikumpulkan malam-malam, besok kaum muslimin akan perang. Maka wis ngesuk mangkat budal perang, buatan langsung buatan apa-apa, ibu malah kerso, ditunggangannya sahid, Bu.
Alhasil betul ketika mendapat kabar dari pasukan anak panjenengan syahid, alhamdulillah, bersyukur Bu. Padahal sebelumnya makhluk yang sangat rapuh, wanita Bu ya, ketika kehilangan itu sangat terpukul, apalagi anak. Normalnya sesuatu yang paling kehilangan itu bakal bagi perempuan adalah kehilangan anak, karena beliau yang mengandung, yang menyusu, yang merawat, kok hilang Bu ya. Itu saya pernah kasus nyata Bu. Jadi beliau itu anaknya meninggal Bu. Usianya udah 30 tahun, ganteng banget, meninggal. Itu setiap hari Bu ya, kalau keluar kota mobilnya itu sebelah joknya itu dikasih pakaian-pakaiannya, ben merasakan masih dibarengi anaknya Bu. Tiap malam dilongoki kamare, oh anakku sira ono. Kados niku Bu, itu sampai 1 tahun 2 tahun. Jadi pikirannya itu sudah yang anak. Berarti nggak bisa kehilangan. Padahal itu pernah terjadi di Ummu Sulaim, istrinya Tolha. Tatkala si Tolha ini, sahabat Tolha ini perang, maka ketika ditinggal istrinya ini, ternyata anaknya meninggal. Seketika pulang dari perang, istrinya itu atau Ummu Sulaim ini nggak ingin mengabarkan sih pada sahabat Tolha, karena takut nanti kepikiran. Wis digawe seneng sih Bu, macak sing ayu dilayani ben kelalen. Pas paginya tanya, ibaratnya mami ya atau bunda, anak kita di mana kok nggak kelihatan? Oh sampun sedo, lah kok mboten ngabari, kok mboten kecewa. Beliau memberikan analogi Bu, misal Mas kalau panjenengan dititipi kalih tiang, terus tiang ini badhe mendet, kira-kira diperbolehkan mboten? Ya diperbolehkan, mosok ditahan zalim mangke. Nggih sami. Niki juga titipan antara yang punya, maka ketika diambil kita kenapa harus sedih? Wah itu luar biasa Bu. Kenapa kita ngambil contoh perempuan? Karena perempuannya paling lapuh. Maka kebalikannya orang-orang soleh yang laki-laki harusnya lebih hebat lagi. Itu karena apa? Barokahnya dididik dengan ibadah yang baik. Tapi kalau ibadah yang baik nanti bisa stres, bisa bunuh diri, bisa gila. Karena tadi Bu, bahwa hakikatnya sebenarnya Allah itu telah memberikan kehidupan kita. Allah lebih tahu. Kita diberi cobaan biar bisa bersabar, kita diberi nikmat agar kita bersyukur. Insya Allah Bu ya, siap ilmu dan amalkan. Mungkin kurang lebihnya maaf, kita cukupkan, kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Pak Ustaz Ahmad Widodo yang sudah menyampaikan materi tentang ukhuwah Islamiyah dan inti daripada kami salah satu menawi dari wonten peta tentang ingkang kali kita tanggal monggo Bapak-bapak Ibu wonten bukan bahkan sama ngantuk. Oke. Monggo Ustaz dipun pikantuan. Oke, siap. Sebelum kita tutup, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, badan kita untuk berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga yang hadir pada malam hari ini dan maupun yang ingin hadir tapi nggak bisa hadir, semoga Allah terima niat baiknya, amal baiknya, itu yang mana sebagai pahala kita ambil di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga saudara-saudara kita yang hari ini sedang ditimpa musibah, mungkin ditimpa bencana, semoga Allah kuatkan kesabarannya dan Allah dengan ganti yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiran, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an wa ja'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk penghafal Al-Quran, yang mana Al-Quran sebagai teman kami di dunia dan sebagai syafaat kami di hari kiamat. Allahumma nawwir qulubana binuril Quran. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Wa nawwir hayatana binuril Quran. Ya Allah, terangilah kehidupan kami dengan cahaya Al-Quran. Wa nawwir kuburana binuril Quran, dan terangilah kubur-kubur kami dengan cahaya Al-Quran. Wa nawwir ailatana binuril Quran, dan terangilah keluarga kami dengan cahaya Al-Quran. Ya Arhamar Rahimin, Rabbana taqabbal minna jami'an amalina sholihah. Ya Allah, terimalah segala amal yang Kau pandang baik menurut-Mu. Allahumma yassir alaina, Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkanlah, tolong dalam persulit.
Rabbana la tada' lama fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah. Ya Allah, jikalau ada seseorang yang datang ke majelis ini datang membawa dosa, tolong hapuskanlah sebelum dia meninggalkan majelis ini. Wala hamman illa farajatah, dan jikalau ada yang gelisah hatinya, tolong tenangkanlah sebelum dia meninggalkan tempat ini. Wala maridun illa syafaitah, dan jikalau ada yang sakit datang ke majelis ini, tolong sembuhkanlah. Wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabata bi sirril Fatihah. Bapak Ibu jamaah Allah, dengan tadi mau itu khas